Kangen sama Janah enggak? Kangen kan? Waalaikumsalam, kangen banget. Ya ampun, Ukti tercinta, Aduh, kangen banget. terima kasih banyak. Setelah beberapa hari kita menunggu waktu untuk bertemu, akhirnya kita bisa ketemu juga. Meskipun cuma lewat ini, tapi nggak apa-apa. Ini bukan jadi masalah besar buat kita. Yang penting kan kita ketemuan, terus kita bisa bahas salah satu hal yang lagi viral nih, lumayan. Kan Janah merupakan salah satu fans dari, tahu nggak, artis Larissa Cho? Tahu nggak sih? Tahu kan? Tahu. Ya. Ika tahu kan, Kak? Iya. Ini sebenarnya bukan gibah sih, tapi Tahu. kayak lebih kayak sharing, minta pendapat. Iya bener, lebih minta ke pendapat. Kita sharing. Iya, sharing ke kalian gitu. Banyak orang netizen kan yang bilang kalau masalah antara Alvin dan Larissa Cho itu permasalahannya adalah di nikah muda. Kenapa sih harus nikah muda gitu? Makanya kayak ego mereka berdua itu sama-sama masih ego anak remaja yang pemikirannya belum dewasa. Apalagi kalau nggak salah Alvin tuh nikahnya umurnya berapa? 17 nggak sih? 17. Iya kan itu. 17 tahun. Dan itu waktu mereka nikah itu viral banget kan? Ibarat itu Benar-benar. jadi contoh benar kayak itu nggak sama anak-anak muda zaman dulu, waktu zamannya kayak itu. Nah, tapi sekarang apalagi setelah mereka cerai, dan ada dulu Janah lihat kemarin Larissa tuh ngasih list beberapa hal yang jadi alasan kenapa Larissa tuh kayak pengen cerai, menuntut cerai sama Alvin. Di antaranya salah satunya itu yang paling kayak membongkar aib. nah iya itu yang mau bongkar aib. Sebenarnya itu menurut kalian emang bongkar aib apa gimana sih? Oke, melihat dari siapa yang salah, sebenarnya kedua-duanya itu salah. Soalnya dari Alvin Paisnya sendiri kan, dia tuh ceritanya nih gak bertanggung jawab sama anak istrinya. Terus kalau dari Larissa Choi-nya sendiri, salahnya itu karena dia membongkar aib suaminya sendiri gitu di sosmed. Ya dua-duanya salah sih sebenarnya. Bener banget. Iya sih, Janah setuju sama kalian. Nah, menurut kalian kalau misalkan gara-gara hal ini tuh kan menjadi hal yang membuat kegelisahan kan di antara kita, apalagi kita yang awalnya ukti ini asik kan kayak ada rencana pengen nikah muda gitu. Cuman karena melihat hal ini, apalagi bukan Larissa Cho doang kan sama Alvin yang cerai, banyak artis yang nikah muda cerai, dan itu nggak terjadi 1, 2, 3 kali, banyak gitu. Itu kan menimbulkan kegelisahan buat kita yang pengen nikah muda. Salah satu Ustadz Ulun pernah bilang gini, katanya semakin besar ujian yang kita hadapin, maka semakin sebenarnya jalan keluarnya itu semakin banyak. Sama kayak di surah Al-Insyirah kalau nggak salah ya. Ayat berapa? Aku lupa yang Ayat 6. gimana isinya? Aku Ayat lupa. 6. Yang apa ya? Gimana bunyinya? Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dalam ayat ini diulang 2 kali kalimat bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu adalah kemudahannya. Nah terus kan aku mulai kepo nih sama tafsiran perkatanya dari surah Al-Insyirah ayat ke-5 dan 6 ini. Boleh dong sharing lagi? Nah, jadi gini Jana. Jadi kan al-usra itu artinya kesulitan gitu, dengan kata yang sama, tapi yang dimaksud di potongan ayat ini tuh cuma satu kesulitan aja gitu. Sedangkan kata yusra sendiri yaitu ada 2 kemudahan gitu, karena kata ini tuh adalah kata nakiroh gitu. Jadi kesulitan yang dimaksud dalam ayat ini tuh cuman satu kesulitan gitu, dan sedangkan kemudahannya kita mendapatkan 2 kemudahan. Jadi satu kesulitan itu tidak mungkin gitu bisa mengalahkan 2 kemudahan, dan setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Jadi
Jadi kan kita hidup di dunia ini gak mungkin gitu selama-lamanya bakalan mendapatkan kesulitan terus-menerus gitu. Pasti Allah bakalan memberikan kita kemudahan gitu. Betul banget, betul banget. Oke, kesimpulannya mungkin yang dapat aku ambil ya dari pembahasan atau bincang-bincang kita pada malam ini, yakni ya bahwa ketika kita susah maka kita curhatnya kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Namun perlu diingat ya, sebenarnya beribadah kepada Allah itu tidak hanya ketika kita merasa down aja, ketika kita kesusahan aja, tapi ketika kita senang pun kita tetap harus beribadah kepada Allah. Jadi kita harus sama ya, ketika susah maupun senang tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah ini semua berfaedah lah buat kita